Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Bersyukur untuk anugerah Tuhan di hari ini. Maka saya mengajak kita membaca serta merenungkan firman Tuhan untuk memulai hari yang baru. Bacaan kita hari ini ada di Injil Yohanes pasal yang ke-7. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia." Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ, karena waktuku belum genap." Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, "Di manakah dia?" Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, "Ia orang baik." Ada pula yang berkata, "Tidak, ia menyesatkan rakyat." Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia, karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, "Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar?" Jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku?" Orang banyak itu menjawab, "Engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita, dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat? Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil." Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini, kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya, dan mereka berkata, "Apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini?" Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai Dia. Dan karena itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, "Tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada."
Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, "Kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia?" Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat ke tempat di mana aku berada. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengar perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Ketidaknyamanan mengenal Kristus. Beberapa perikop dalam bacaan kita memaparkan keraguan pihak-pihak yang ada di sekeliling Tuhan Yesus. Keraguan itu datang dari saudara-saudaranya sendiri, bahkan sampai kepada para pemuka agama. Dan keraguan itu juga muncul mulai dari mempertanyakan asal-muasal Tuhan Yesus, yang mereka kenal datang dari Galilea. Galilea adalah salah satu wilayah di mana Tuhan Yesus melayani. Di sana terdapat banyak orang yang perlu pelayanan, namun diabaikan. Dan Tuhan Yesus fokus melayani di sana. Ia yang justru melayani mereka yang terabaikan, diragukan hanya oleh karena asal-muasalnya. Mereka juga meragukan Tuhan Yesus karena mengenal keluarga patihnya, dan mereka gagal mengenal Tuhan Yesus oleh pengenalan yang kurang mendalam. Bahkan, mereka gagal mengenal Tuhan Yesus karena muncul rasa kebencian. Mereka mengenakan tuduhan bahwa Tuhan Yesus telah mempermainkan hukum Taurat terkait dengan penyembuhan di hari Sabat. Padahal mereka hanya benci dengan kehadiran Tuhan Yesus yang melakukan kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, ada kalanya kita merasa kurang nyaman atau kurang suka ketika perilaku kita yang salah diungkap. Pikiran yang menyenangkan ternyata tidak sesuai dengan firman Tuhan, atau sesuatu yang baru dan benar dilakukan mengatasi kebiasaan yang terlanjur dianggap lazim terjadi, padahal merupakan sebuah pelanggaran. Ketika itu semua terjadi, sekali lagi, kadang kita merasa tidak nyaman, kita merasa malu, kita merasa tidak suka, dan kita akan segera mencari alibi atau alasan, serta berkilah atau membela diri. Kita akan mencari cara agar kita dimaklumi, atau paling tidak dibiarkan saja dengan apa yang kita perbuat, sekalipun salah. Bahkan kita bisa mencari alasan
sekalipun teguran itu datang dari firman Tuhan. Kita katakan itu tidak sesuai dengan kondisi atau keadaan atau konteks kita sekarang. Apapun kita lakukan untuk melenyapkan kebenaran demi kenyamanan, sekalipun melanggar. Hari ini kita belajar mengenal Tuhan Yesus berarti siap dibuat tidak nyaman. Karena ketika kita mengenal Dia, Ia akan membuka hati kita, menyadarkan kita dari segala tindakan perbuatan kita, dan membawa kita hidup dalam kebenaran. Justru dimulai dari ketidaknyamanan akan membawa kita pada rasa aman karena hidup di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kami mengenal Engkau, Tuhan Yesus, yang begitu mengasihi kami, dan Engkau selalu merindukan kami hidup dalam kebenaran. Meskipun pada awalnya kami merasa tidak nyaman, meskipun pada awalnya kami tidak suka karena kesalahan pelanggaran kami diungkapkan, tetapi justru di titik itulah Tuhan memanggil kami untuk hidup benar. Maka tolong kami Tuhan, agar kami berbesar hati ketika itu semua terjadi. Kami menyerahkan setiap aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami ucap syukur untuk hari yang baru, dan kami mohon Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.